Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi di bagian kedua untuk materi kesetimbangan kimia. Di sini saya kodekan dengan 2A karena di bagian kedua ini nanti akan ada 3 materi yaitu 2A, 2B, dan 2C. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menentukan tetapan kesetimbangan. Dan di cakupan materinya pada bagian 2A ini khusus untuk kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yaitu KC. Perlu diingat lagi bahwa di peta konsep di bagian pertama kita sudah membahas tentang konsep kesetimbangan dan jenis-jenis reaksi kesetimbangan. Adapun di bagian kedua kita bagi menjadi 3 bagian yaitu 2A mengenai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, 2B-nya nanti berdasarkan tekanan, dan yang C hubungan persamaan reaksi dengan tetapan kesetimbangan. Selanjutnya, untuk tetapan kesetimbangan ini didasarkan pada hukum kesetimbangan yang disampaikan oleh Cato Maximilian Goldberg dan Peter Wedge, di mana dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, merupakan bilangan yang tetap atau mempunyai harga yang tetap. Dan nilainya itu berupa tetapan kesetimbangan atau yang kita singkat dengan K. Adapun K itu sendiri atau tetapan kesetimbangan terdiri atas KC dan KP, di mana KC adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sedangkan KP berdasarkan tekanan. Untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC yang kita bahas pada materi ini, kita punya persyaratan yaitu hanya berlaku untuk yang berfase gas dan larutan atau aqueous. Nah, untuk di sini contohnya misalkan ada suatu reaksi sebagai berikut. Yang pertama kita pastikan adalah reaksi ini berupa reaksi kesetimbangan dan sudah setara. Untuk KC-nya kita rumuskan dengan hasil kali produk dibagi reaktan dengan pangkat koefisiennya masing-masing. Dalam hal ini produknya yaitu NH3 pangkat 2 sesuai koefisien, N2-nya pangkat 1, dan H2-nya pangkat 3 sesuai koefisien. Contoh lain misalkan pada reaksi seperti ini. Yang perlu kita perhatikan hati-hati karena di sini ada fase yang bukan gas ataupun aqueous. Berarti di sini C yang dalam kondisi solid ini tidak akan terpakai atau tidak mempengaruhi nilai kesetimbangan sehingga KC-nya cukup dari CO dan H2 yaitu produk CO dan H2 pangkat koefisien yaitu 1,1 dan H2O sebagai reaktan pangkat 1. Sedangkan C sebagai reaktan tidak diperhitungkan atau tidak mempengaruhi kesetimbangan karena wujudnya bukan gas ataupun aqueous. Contoh lain, misalkan ada reaksi seperti ini, semuanya gas dan berupa kesetimbangan, tapi perlu dicek dulu apakah ini sudah setara. Misalkan di sini N-nya 1, di kanan 1, H-nya 3, tapi di kanan masih 2. Jadi reaksi ini perlu melakukan penyetaraan terlebih dahulu. Berarti perlu disetarakan sehingga didapatkan reaksi yang sudah setara sebagai berikut. Setelah sudah setara, kita baru bisa menyusun persamaan atau rumus untuk KC-nya, yaitu produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Ini sudah sesuai dengan reaksi yang sudah disetarakan. Atau ada contoh satu lagi, yaitu misalkan ada reaksi seperti ini yang tentunya juga belum setara, Fe-nya 3 di kiri dan kanan masih 1. Ini perlu disetarakan sehingga didapatkan persamaan reaksi yang sudah setara sebagai berikut. Di sini baru kita ambil. Kenapa di sini ada Fe dan Fe3O4 tidak ikut? Tentunya karena fasenya bukan gas ataupun aqueous sehingga yang berpengaruh hanya CO2 pangkat 4 dan CO pangkat 4. Untuk latihan soal mandirinya, ini silahkan berdasarkan materi yang sudah dijelaskan pada slide sebelum ini, yaitu tentang menentukan persamaan KC. Silakan dipahami dari 5 contoh soal ini bisa digunakan sebagai latihan mandiri untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana menyusun persamaan KC. Hati-hati di persamaan 1 ini sudah setara, persamaan 2 sudah setara, akan tetapi ada yang berfase S. Di persamaan 3 sudah setara, tapi fasenya hati-hati sekali lagi. KC hanya berlaku untuk yang gas dan aqueous, sedangkan untuk persamaan 4 dan 5 ini perlu diperhatikan karena belum setara dan tentunya harus diperhatikan juga fase yang
berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Selanjutnya, untuk hubungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi ini, sekali lagi hanya berlaku untuk yang gas dan aquos atau larutan. Contoh, misalkan di sini ada reaksi seperti ini. Dari dua reaksi ini, kalau kita lihat, ternyata 2SO3 sebagai produk ini terbalik di reaksi kedua. Artinya, reaksi kedua ini adalah kebalikan dari reaksi pertama. Jadi, kalau reaksi pertama mempunyai nilai Kc sebesar K1 dengan reaksi kedua mempunyai Kc sebesar K2 karena proses pembalikan ini, maka K2 nilainya adalah 1/per K1. Jadi efek dari suatu reaksi yang dibalik, K-nya atau Kc-nya yang hasil pembalikan itu adalah 1/per dari K awalnya atau sebelum dibalik. Untuk contoh yang lain, misalkan di sini ada dua reaksi sebagai berikut. Di sini tidak terjadi pembalikan, di mana SO3 sebagai produk tetap sebagai produk. Hanya saja kalau kita lihat koefisiennya di sini dari 2 menjadi 1, SO2-nya juga di sini dari 2 menjadi 1, atau yang O2 ini 1 menjadi setengah. Di sini berarti terjadi perkalian, yaitu dikalikan setengah terhadap koefisien semula. Sehingga Kc-nya di sini yang reaksi awalnya K1, Kc yang di reaksi yang kedua setelah dikalikan setengah, yaitu nilainya K2, maka K2 nilainya adalah K1 pangkat setengah atau pangkat dari faktor pengalinya. Dan ingat, pangkat setengah itu artinya akar. Berarti K2 nilainya adalah akar dari K1. Contoh lain, misalkan ada reaksi sebagai berikut. Di sini kalau kita lihat produk tidak mengalami pembalikan, di sini SO3 tetap di kanan, di reaksi kedua tetap di kanan, hanya saja koefisiennya dari 2 menjadi 4, demikian juga yang lain, 2 menjadi 4, 1 menjadi 2, berarti di sini adalah dikalikan 2. Sehingga Kc-nya yang dari awalnya K1 menjadi K2 dan nilai K2 terhadap K1 kita bisa merumuskan, yaitu K2 sama dengan K1 pangkat faktor pengalinya. Karena kebetulan dikali 2, maka di sini K1 pangkat 2 atau K1 kuadrat. Selanjutnya, untuk latihan soal mandiri untuk memperdalam pemahaman kalian tentang hubungan K terhadap pembalikan, terhadap perkalian suatu bilangan terhadap koefisiennya. Di sini ada beberapa contoh soal, ada 3 contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam pemahaman kalian. Di sini diketahui K1-nya sebesar 3, maka dari kasus di contoh atau soal ini silakan bisa kalian tentukan K2-nya berapa. Demikian juga untuk yang soal nomor 2 dan nomor 3. Ini silakan untuk digunakan sebagai latihan soal mandiri. Selanjutnya, untuk penggabungan tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi. Contoh, misalkan ada suatu reaksi diketahui sebagai berikut. Ada reaksi pertama, yaitu N2 tambah O2 menjadi 2NO dengan nilai Kc sebesar K1 yaitu 2. Terus N2O menjadi N2 plus O2 mempunyai harga Kc yang kita simbolkan dengan K2 sebesar 3. Di sini ditanyakan berapakah nilai N2O menjadi 2NO, yaitu kita simbolkan K3. Tentunya di sini ada hubungan antara reaksi 1, 2, dan 3. Coba kita lihat hubungannya. Setelah kita lihat lebih detail, ternyata reaksi ketiga atau N2O menjadi 2NO adalah hasil penjumlahan dari reaksi pertama dan kedua. Bisa kita lihat di sini hasilnya N2O menjadi 2NO ini adalah hasil dari dua reaksi awal, sehingga akan terbentuk hasil yaitu reaksi yang ketiga. Karena ini berupa penjumlahan, bisa kita sederhanakan, yaitu di sisi yang berlawanan, asalkan senyawanya sama, bisa kita hilangkan atau saling mengurangi. Contoh di sini adalah N2 di ruas kiri dan N2 yang ada di reaksi 2 di ruas kanan bisa kita hilangkan. Demikian juga dengan O2 yang di ruas kanan, sehingga hasil akhirnya berupa N2O menjadi 2NO. Di sini sama seperti reaksi ketiga yang ditanyakan Kc-nya. Sekarang bagaimana hubungannya ketika ada dua reaksi yang digabungkan? Ternyata Kc-nya atau K3 di sini adalah hasil kali dari K1 dengan K2. Bukan penjumlahan, tapi untuk K-nya justru dikalikan. Misalkan ini nilainya 2 dan 3, berarti 2 kali 3, yaitu 6. Selanjutnya untuk latihan soal, di sini ada dua contoh soal. Bisa diperhatikan, kita akan membahasnya satu persatu untuk masing-masing soal ini. Yang akan kita bahas mulai dari nomor 1 terlebih dahulu.
Dari soal nomor 1 ini, ada beberapa yang bisa kita tandai sebagai hal yang perlu kita garis bawahi atau dikatakan diketahui, yaitu ada volume 5 liter, 4 mol asam iodida, 0,5 mol yodium, dan 0,5 mol hidrogen. Dan semua ini sudah dalam keadaan setimbang, artinya sudah dalam kondisi akhir. Sedangkan yang ditanyakan adalah tetapan kesetimbangan untuk reaksi pembentukan asam iodida. Sekarang kita identifikasi dulu yang diketahui volumenya 5 liter, molnya HI 2 mol, I2 0,5 mol, H2 0,5 mol, dan catatannya di sini semuanya sudah dalam keadaan atau kondisi setimbang. Berarti ini sudah dalam kondisi akhir dan sudah tidak ada reaksi yang berlangsung. Yang ditanyakan adalah KC pembentukan HI. Dari sini yang perlu kita siapkan adalah setelah kita mengetahui molnya, kita harus menghitung konsentrasi atau molaritasnya. Misalkan HI di sini kita hitung dengan HI itu molnya 2 mol, sehingga kita tinggal memasukkan 2 mol dibagi volumenya 5 liter. 2 mol per 5 berarti sama dengan 0,4 molar. Di sini I2 juga sama, 0,5 dibagi 5 0,1 molar, dan H2 juga 0,1 molar. Untuk menyusun persamaan KC-nya, kita lihat dulu reaksinya, yaitu pembentukan HI dari H2 tambah I2 menjadi HI, dan ini harus disetarakan karena belum setara. Setelah disetarakan, baru kita bisa menyusun tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya KC, yaitu di sini HI kuadrat dibagi konsentrasi H2 kalikan I2. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah kita hitung pada tahap sebelumnya, yaitu 0,4 kuadrat dibagi 0,1 kali 0,1, atau di sini bisa kita dapatkan hasil akhir yaitu 16. Sekarang kita bandingkan dengan contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi di sini atau jadi hal-hal yang perlu kita identifikasi. Yang pertama, dalam ruang 2 liter. Ruang 2 liter ini bisa kita sebut sebagai volume. Volumenya 2 liter. Ternyata di sini ada pencampuran, yaitu 1,2 mol gas CO dan 1, mol gas hidrogen. Dari kata-kata ini, kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa posisinya 1,2 mol gas CO dan 1,4 mol gas hidrogen ini masih dalam kondisi mula-mula, artinya masih terjadi reaksi. Dan reaksinya sebagai berikut, CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O, dan ini sudah setara. Nah, pada saat setimbang, berarti yang ada pada kondisi setimbang cuma yang 0,4 mol ini, yaitu 0,4 mol gas CH4. Sedangkan yang atas ini masih dalam kondisi mula-mula. Atau kalau kita identifikasi dari soal tersebut, yang diketahui volume 2 liter, CO-nya 1,2 mol, H2-nya 1,4 mol, sedangkan CH4-nya 0,4 mol. Hati-hati untuk yang CO dan H2 ini masih dalam kondisi mula-mula, sedangkan CH4 sudah dalam kondisi setimbang. Adapun untuk yang ditanyakan yaitu KC dari reaksi tersebut. Yang perlu kita hitung terlebih dahulu atau kita identifikasi yaitu dari kondisi mula-mula ini. Berarti ada reaksi sebagai berikut. Karena ini masih kondisi mula-mula, kita akan mengenal istilah mula-mula bereaksi setimbang. Kita masukkan dulu hal-hal yang ada di identifikasi ini ke dalam persamaan reaksi, yaitu CO-nya 1,2 mol, H2-nya 1,4 mol, tentunya CH4 sebagai produk di kondisi awal belum ada dan H2O pun belum ada. Di data yang diketahui, pada kondisi setimbang CH4 diketahui yaitu 0,4. Perlu diingat bahwa pada persamaan reaksi seperti ini, ruas kiri atau reaktan ini berlaku pengurangan, di mana mula-mula dikurangi bereaksi akan dihasilkan setimbang. Berarti di sini terjadi pengurangan. M dikurangi B sama dengan S. Di sini nilai S adalah nilai dari M dikurangi B. Sedangkan di produk atau di ruas kanan, nilai S ini adalah penjumlahan dari M dengan B. Jadi bedanya adalah kalau ruas kiri terjadi pengurangan, ruas kanan penjumlahan. Sekarang kita mulai dari yang diketahui. Ternyata diketahui CH4 ini adalah 0,4. Padahal ruas kanan ini adalah penjumlahan, jadi dari sini 0 ditambah berapa agar menjadi 0,4. Tentunya sini adalah 0,4. Dari sini setelah kita menemukan 0,4 di bagian yang bereaksi, kita akan bisa menentukan berapa mol yang bereaksi.
milik H2O, milik H2, dan CO berdasarkan perbandingan koefisien. Kita lihat 0,4 ini adalah miliknya CH4 yang koefisiennya 1. Berarti kita bisa mengatakan kalau 1 bereaksi 0,4. Berarti kalau untuk H2 yang sama-sama 1 tentunya sini juga 0,4. Sedangkan untuk H2 yang koefisiennya 3, kita bisa membandingkan kalau 1 untuk CH4 itu 0,4, kalau 3 berarti 3 kalinya, yaitu 1,2. Sedangkan untuk CO karena sama-sama 1, sini juga bereaksi 0,4. Sekarang kita hitung untuk reaksi yang kiri atau reaktan ini adalah pengurangan, berarti 1,2 dikurangi 0,4, yaitu 0,8. Sedangkan H2-nya 1,4 dikurangi 1,2 yaitu 0,2. Yang ini penjumlahan 0,4 dan ini juga penjumlahan yaitu 0,4. Dari sini yang data yang kita pakai adalah data S atau data setimbang ini atau dalam kondisi yang setimbang atau kondisi akhirnya. Sama seperti pada contoh soal yang pertama, ini yang kita hitung untuk menghitung molaritas. Jadi molaritasnya kita hitung satu persatu dari H2O, berarti tinggal molnya dibagi volume, di sini diketahui volume 2 liter, berarti ini sebagai pembagi 0,4 dibagi 2, CH4-nya 0,4 bagi 2, CO-nya hati-hati yang dipakai adalah yang setimbang, berarti bukan 1,2 dan bukan 0,4 tapi yang 0,8 atau dalam kondisi setimbangnya 0,8 dibagi 2, 0,4 dan H2-nya juga yang dalam kondisi timbang yaitu 0,2 dibagi 2, 0,1 M. Dari sini baru kita bisa menentukan nilai KC. Kita ingat dulu. Nah, ini untuk reaksinya sebagai berikut. Maka di sini karena semuanya gas bisa kita pakai semua persamaannya sebagai berikut. CH4 pangkat 1, H2O pangkat 1, CO pangkat 1, H2 pangkat 3. Jadi sesuaikan dengan koefisien. Dari sini nilai yang sudah kita hitung sebelumnya tinggal dimasukkan. Dari hasil perhitungan didapatkan KC-nya itu 0,04 dibagi 0,4 atau bernilai 1. Dan untuk menambah pemahaman kalian tentang menghitung nilai KC berdasarkan atau ketetapan timbangan berdasarkan konsentrasi atau KC, silakan kalian bisa mengerjakan soal latihan mandiri ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 sesuai penjelasan yang sudah diberikan di slide-slide sebelumnya. Jadi ini bisa untuk latihan mandiri dan tentunya bisa ditambah lagi dari sumber-sumber lain yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap bagian 2B yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. Semoga apa yang saya sampaikan atau kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.